Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita melanjutkan kuliah online untuk mata kuliah hukum perdata. Ya, sebagaimana janji yang pernah saya sampaikan bahwa perkuliahan hukum perdata nanti akan saya sampaikan per subbab. Ya, subbab nanti saudara bisa menggabungkan sendiri di dalam perkuliahan sehingga nanti menjadi utuh. Ya, body of knowledge-nya di dalam hukum perdata. Kalau pertemuan sebelumnya pernah saya sampaikan tentang memahami atau pengertian daripada hukum perdata, untuk kesempatan pada kali ini akan saya sampaikan tentang sejarah hukum perdata yang ada di Indonesia. Ya. Nah, berbicara sejarah hukum perdata di Indonesia itu tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang, ya, bahwa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, ya, selama 350 tahun. Nah, tentu sejarah panjang ini akan sangat mempengaruhi di dalam hukum perdata yang ada di Indonesia, ya. Tidak dapat dilepaskan sejarah itu. Nah, sejarah hukum perdata yang akan kita pelajari, ya kan, yang namanya BW atau Burgerlijk Wetboek, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Wetboek van Koophandel itu merupakan warisan, ya, dari pemerintah Belanda, ya, Belanda lah. Sementara Belanda sendiri, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya itu dipengaruhi oleh Perancis. Kita ingat bahwa Belanda pernah dijajah Perancis. Perancis sendiri, Kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya itu berasal dari Romawi, ya, dari Corpus Juris Civilis, ya. Dari kitab undang-undang Romawi itu nanti mempengaruhi terhadap kitab undang-undang atau BW dari Belanda. Nanti Belanda nanti masuk digunakan di Indonesia, ya. Nah, meskipun tidak digunakan secara keseluruhan. Nah, dari Corpus Juris Civilis Romawi oleh pemerintah Perancis pada waktu itu dibuatlah yang namanya Kode Sivil dan Kode Commerce, ya, Kode Sivil dan Kode Commerce. Kode Sivil nanti itu menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kode Commerce menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ya. Karena Prancis pernah menguasai atau di Belanda, pernah kuasa di Belanda itu tahun 1806 sampai dengan 1813. Nah, kedua kodifikasi ini, ya, maka pada tahun 1814 setelah lepas dari Perancis, maka Belanda membentuk yang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Sipil atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Waktu itu dimotori oleh Mr. C.M. Kemper pada waktu itu, ya, C.M. Kemper. Tapi kemudian Kemper meninggal pada tahun 1824. Kemudian dilanjutkan draft hukum perdata nanti ini oleh Nikolai pada waktu itu, ya kan, yang akhirnya rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu pada tanggal 5 Juli tahun 1830, ya, Belanda akhirnya bisa membuat yang namanya Burgerlijk Wetboek atau BW atau yang sering kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya, sekarang dipakai di Indonesia, dan Wetboek van Koophandel atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, setelah jadi, ya kan,
tanggal tadi sampaikan 5 Juli, kemudian tanggal 1 Oktober tahun 1838 ya, kedua kode ini atau Kitab Undang-Undang Perdata dan KUHD ini itu diberlakukan di pemerintah Belanda ya. Ingat, di pemerintah Belanda ya. Belanda. Jadi BW dan WVK ya, Wetboek van Kophandel. Ya, itu karena nanti ada sejarah atau pidana, ada sejarah tersendiri ya. Ini saya sampaikan hanya khusus untuk hukum perdata. Nah, namun demikian, karena pernah dijajah oleh Perancis, ya kan, Perancis, maka BW dan WVK tadi itu memang identik dengan istilahnya kode sivil dan kode komers tadi itu, ya, yang dari apa namanya itu Perancis, ya. Bahkan peminjam bahasanya Profesor Mr. Van Kan itu mengatakan BW-nya ya memang jiplak dari pemerintah Belanda, orang menjajah Belanda, ya kan. Jadi mengikuti penjajahnya memang, ya. Nah, berangkat dari BW dan WVK atau Kitab Undang-Undang Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ya, dagang, karena Belanda pernah menjajah di Indonesia, maka kemudian ini diberlakukan ya, di Belanda, ya, di Belanda tahun 1847 ya, itu berlaku yang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, ya, BW. Yang berlaku artinya mulai digunakan ya, itu tahun 1848 atau tepatnya 1 Mei 1848 ya, dalam Statbat 23 1847 ya. Nah, namun demikian karena ini berlaku di Belanda, maka tidak kemudian berlaku untuk orang-orang Indonesia asli pada waktu itu. Ya. Kita ingat dulu ada peraturan Belanda namanya IS ya, IS. Indonesia Regeling, khususnya pasal 131 IS, itu ada yang namanya politik pemerintah Belanda, di mana pada waktu itu orang Indonesia, ya, pemerintah Hindia Belanda di Indonesia maksudnya, itu dibagi menjadi 3 golongan penduduk di Indonesia. Golongan yang pertama adalah golongan Eropa atau yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa. Ya. Mereka akan berlaku hukum perdata dan hukum dagang dari pemerintah Belanda. Ya. Belanda. Ya tentu dengan apa namanya itu peraturan pelaksana lain berikutnya. Kemudian yang kedua, bagi golongan timur asing, jadi ada 3 penduduk ya, Eropa, timur asing, bumi putra. Untuk Eropa, Belanda dan seterusnya berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Clear itu ya. Kemudian untuk timur asing ya, itu ada Cina, India, Arab ya. Mereka berlaku sebagian ya, diperbolehkan untuk menundukkan diri kepada BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau WVK, Wetboek van Kophandel ya. Nah, sebagian khususnya tentang waris, mereka tunduk kepada hukum masing-masing ya. Masing-masing ya. Jadi apa namanya itu tidak berlaku secara keseluruhan ya, pada waktu politik Belanda seperti itu. Kemudian yang untuk golongan bumi putra, penduduk asli Indonesia,
atau dipersamakanlah hukum adat, ya, itu akan berlaku hukum adat masing-masing meskipun belum tertulis, ya. Jadi penggolongan penduduk Indonesia nanti ini, ya kan, nanti ini akan berkelanjutan, ya, berkelanjutan nanti, ya, dalam sejarah, maksudnya berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, setelah Indonesia merdeka, kita ingat ya, pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, ya, bahwa segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum ada yang baru menurut undang-undang ini. Artinya apa? Pada waktu Indonesia merdeka, ya, untuk mencegah kevakuman hukum, maka undang-undang pemerintah Belanda, Belanda pada waktu itu yang dipaksakan berlaku di Indonesia, kan begitu, dengan asas konkordansi atau konkordans beginsel, ya, istilahnya itu kalau dalam perdata itu, pemaksaan sebuah produk penjajah Belanda untuk dipaksakan berlaku di Indonesia. Nah, namun setelah Indonesia merdeka, ya kan, untuk mencegah kevakuman hukum, dasar adalah pasal 2 aturan peralihan, maka semua produk Belanda itu menjadi hukum yang berlaku di Indonesia. Kenapa demikian? Tujuannya adalah untuk mencegah kevakuman hukum. Jangan sampai nanti ada perbuatan tidak ada aturan. Ini yang berbahaya nanti, tidak ada aturan. Ya, meskipun di produk Belanda, akhirnya apa? Diberlakukan, ya, diberlakukan untuk orang-orang di Indonesia, ya. Maka kemudian KUH Perdata atau BW dan WVK menjadi berlaku di Indonesia. Ya. Namun karena Indonesia sudah merdeka, maka terjadi peralihan tata hukum dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia. Artinya apa? Meskipun itu diberlakukan, tetapi harus disesuaikan dengan hukum yang ada di Indonesia. Maka ketika produk hukum tadi tidak sesuai dengan konstitusi di Indonesia, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, ya, maka Undang-Undang Belanda tadi tidak diberlakukan di Indonesia, tidak boleh diberlakukan. Disesuaikan, ya, harus disesuaikan dengan pemerintah Indonesia kan sudah merdeka, ya. Lah, maka di dalam perkembangannya, ya kan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu tidak semuanya berlaku, ya, sekarang ini, ya. Yaitu misalnya tentang pertanahan, sejak adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, ya, tentang ketentuan pokok agraria, maka hal-hal yang berkaitan dengan pertanahan itu dicabut, tidak berlaku. Nah, masalah begitu. Contoh misalnya ada pasal tentang 1963 pasalnya, ya. Nanti dia bahasa saya. Kalau ada orang yang menguasai hak atas tanah lebih dari 20 tahun tanpa alas hak atau 30 tahun, ya, dengan alas hak, dia dianggap sebagai pemiliknya, maka tidak berlaku lagi, pasal tidak berlaku lagi. Sejak ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, hanya misal saja. Contoh salah satu pasal maksud saya. Nanti ada banyak pasal yang tidak diberlakukan, ya, tidak diberlakukan. Ini kalau dia membaca nanti dalam pasal 1963, ini menguasai 30 tahun berturut-turut bisa menjadi pemiliknya, ya. Tidak bisa, tidak berlaku lagi itu, ya. Sejak adanya Undang-Undang 5 Tahun 60.
Kemudian mencabut juga yang mengenai perkawinan itu juga tidak berlaku lagi sejak adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang Undang-Undang Perkawinan, ya, yang sekarang dirubah lagi yang terbaru ya, tahun 2019, 2013 tidak berlaku lagi. Tapi perubahannya hanya masalah umur saja, umur pernikahan saja, tidak mengubah seluruh Undang-Undang 174. Ya. Nah, maka kemudian ada surat edaran Mahkamah Agung, ya, nomor 3 tahun 1963, ya, nomor 3. Yang pada intinya itu mencabut beberapa pasal yang tidak sesuai. Memang nanti ini perdebatan ya, kok bisa undang-undang dicabut dengan SEMA ya, tidak begitu. Ini perdebatan saya tidak masuk ke situ ya, situ. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa SEMA nomor 3 tahun 1963 ya, 63 ini sebenarnya kalau misalnya Prof. Subekti, SEMA ini hakikatnya ditujukan kepada para yuris, para hakim, ya, untuk memedomi atau menjadikan pedoman di dalam memutus perkara. Ya. Artinya hakim diberikan keleluasaan untuk menafsirkan apa yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi pedoman, ya, jadi pedoman. Sehingga karena hakim itu akhirnya memutus perkara itu, maka beberapa hakim itu menggunakan SEMA sebagai pedoman. Ya, misalnya pasal-pasal tadi 1460 dirasa tidak adil tentang jual beli, maka banyak putusan hakim itu melalui jurisprudensi mencabut itu apa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya, Perdata. Nah, dengan demikian nanti ini akan diikuti oleh hakim-hakim berikutnya, ya. Ada banyak pasal yang beberapa pasal itu memang tidak digunakan oleh para yuris, akan jadi jurisprudensi. Jadi dengan adanya edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 63, jadi tidak kemudian berlaku secara keseluruhan. Nah, sampai sekarang ya, akhirnya apa yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu tidak kemudian berlaku secara keseluruhan, tetapi berlaku selama belum ada undang-undang yang baru. Misalnya nanti ada undang-undang PT dan seterusnya. Nanti akan saya jelaskan tentang sumber hukum perdata, ya, untuk untuk memperjelas daripada materi perkuliahan hukum perdata. Demikian yang perlu saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.